Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal assessment 1, materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Video sebelumnya soal-soal pilihan berganda, video kali ini soal esainya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1 dan 2 ya. Nomor satunya, kelompok larutan-larutan berikut dalam kelompokkan larutan-larutan berikut ke dalam kelompok elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Jadi ada elektrolit kuat, elektrolit lemah. H2S ini adalah asam lemah. Ya, asam lemah. Oke, asam sulfida ya. Berarti dia tergolong elektrolit lemah. Kalau asam lemah, elektrolit lemah. Basa lemah, elektrolit lemah. Asam kuat, elektrolit kuat. Basa kuat, elektrolit kuat. Ini asam lemah. Asam hipoklorit ya. HClO. KOH basa kuat. Berarti masuk ke elektrolit kuat. BaOH2, barium hidroksida juga basa kuat. BaOH2. Ini H2C2O4, asam oksalat ya. Asam lemah. Masuk ke elektrolit lemah. Terakhir H3BO3, asam borat ya. Kok asam lemah. Masuk ke elektrolit lemah. Oke, beres soal nomor 1. Nomor 2, mengapa memegang stop kontak saat tangan basah sangat berbahaya? Ya, jelas lah ya. Jadi kan kalau basah kan ada airnya ya. Air itu merupakan salah satu konduktor pengantar arus listrik karena ada ion-ion di situ ya. Nah, stop kontak itu kan berhubungan dengan listrik. Jika air pada tangan yang basah itu bersentuhan dengan aliran listrik pada stop kontak, pasti aliran listriknya itu dapat merambat ke seluruh tubuh kita dengan cepat malah. Atau kita kesetrum. Udah tau lah ya bahayanya kalau kita kesetrum. Oke, gitu ya untuk soal nomor 2-nya. Nomor 3, jelaskan peran larutan elektrolit dalam proses elektrolisis. Elektrolisis itu adalah proses ya penguraian suatu elektrolit dengan bantuan arus listrik. Sedangkan larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena larutan tersebut dapat mengalami ionisasi atau terurai menjadi ion. Jadi kuncinya sebenarnya di sini. Jadi arus listrik itu bisa berpindah atau berjalan tuh melalui ion itu, pergerakan ion itu. Nah, jadi arus listrik dapat mengalir pada larutan elektrolit melalui pergerakan ion. Jadi kalau nggak bisa mengion atau tidak elektrolit, ya berarti nggak bisa jalan dong elektrolisisnya. Gitu ya. Nomor 4, berikut ilustrasi suatu percobaan untuk mengetahui daya hantar listrik dua jenis campuran, P dan Q. Percobaan mana yang dapat menyebabkan lampu menyala? Kalau lihat yang P, di sini ada asam nitrat dalam air. Ya, jadi elektroda ini namanya yang hitam-hitam ini. Dia kan kena ke air ya. Sedangkan yang ini yang di sini larutannya asam nitrat dalam metil benzena. Oke, jadi seperti ada dua layer gini ya. Sedangkan yang di kanan, yang Q, ini elektrodanya ya kena ke yang metil benzena, asam nitrat dalam metil benzena. Nah, apa bedanya air dan metil benzena ini? Jadi sebelumnya HNO3 itu kan senyawa kovalen polar, dia asam kuat. Jadi dalam air dia akan terion menghasilkan ion H+ atau H3O+ dan NO3-. Nah, keberadaan ion-ion inilah yang berperan dalam mengantarkan arus listrik. Kenapa HNO3 bisa larut dalam air? Ya karena air juga polar. Jadi polar dengan polar. Like dissolve like ya.
Nah, tapi HNO3 tidak mengalami ionisasi pada pelarut metil benzena yang nonpolar. Jadi polar ketemu nonpolar enggak terurai si HNO3-nya. Enggak terion si HNO3-nya ya. Jadi yang mana yang dapat menyebabkan lampu menyala? Pasti yang dapat mengionkan si HNO3 yang di P ya. Yang wadah P. Gitu ya untuk soal nomor 4. Terakhir soal nomor 5-nya. Perhatikan beberapa larutan berikut. Urutkan larutan-larutan tersebut dari larutan yang memiliki daya hantar listrik paling lemah. HBr, asam kuat. Terionisasi sempurna jadi H+ tambah Br-. BaNO32. Asam kuat ini elektrolit kuat ya. Ini garam ya. Elektrolit kuat juga. Ba2+ tambah 2NO3-. H2SO4 familiar pasti ya. Asam kuat berarti elektrolit kuat. Ionnya 2H+ tambah SO4 2-. Yang D ini lemah ya. HCN asam lemah berarti tergolong elektrolit lemah. H+ tambah Cn- ionnya. Sedangkan yang E C12H22O11 ini sukrosa, ini tidak terion ya, di non elektrolit. Berarti yang paling lemah udah pasti si E dulu ya, C12H22O11, baru si HCN yang lemah. Nah, tinggal kita breakdown antara ABC karena kuat semua. Oke, kita anggap semuanya sama kekuatannya ya. Tapi yang membedakan di sini adalah ini ya, konsentrasi atau molaritasnya dan jumlah ionnya. Nah, jadi kita bisa kalikan proporsi ion, jumlah ion dengan konsentrasinya. Ini kayak seperti HBr ini 0,25, dia punya 2 ion ya. Jadi ini 0,5. Kekuatannya seperti 0,5 molar gitulah. Sedangkan BaNO3 dia 0,1 M. Tapi ada 3 ion, 2, 1. Jadi seperti 0,3 M kekuatan ion-ionnya ya. H2SO4 0,15 molar, dia ada 3 ion. 0,15 kali 3, 0,45 M. Ya, konsentrasinya besar, daya hantar listriknya juga kuat. Berarti sini BaNO32 lalu H2SO4 lalu HBr. Itu ya urutannya dari yang paling lemah sampai paling kuat. Oke, cuma 5 soal ya, sebentar ya. Jadi selesai pembahasan asesmen 1 bagian esai materi elektrolit dan larutan non-elektrolit, bagian dari reaksi redoks dan elektrokimia ya. Materi kimia kelas 12 semester 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.